The power of kepepet. Pernah Anda mengalami perasaan di diri Anda itu sudah tidak berguna bagi keluarga Anda. Pekerjaan sudah tidak ada, usaha bangkrut, ekonomi sedang terpuruk. Apa yang harus kita lakukan? Saya pernah merasakan, saya pernah merasakan itu, teman-teman semua. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tetap punya semangat. Semua orang pasti pernah merasakan kegagalan, apapun itu. Kegagalan cinta, kegagalan ekonomi, kegagalan dalam karir, kerjaan, dan lain-lain. Namun tugas kita harus tetap berusaha. Yang menentukan yang maha kuasa. Apa yang harus kita lakukan ketika kita di bawah? Yang paling utama kita harus tahu dulu kenapa kita bisa seperti itu. Misal di kerjaan, kita di PHK karena kitanya masalah, orangnya bermasalah. Ya sudah, perbaikin. Bagaimana biar kita tidak bermasalah lagi. Gagalnya kita karena usaha. Kenapa dulu kita gagal? Karena usaha. Kita perbaikin. Jadikan pelajaran itu sebuah pengalaman sangat berharga agar kedepannya kita tidak mengulangi lagi hal-hal yang sama. Banyak sekali tokoh-tokoh di luar sana yang ketika dia menjadi seorang yang hebat pasti mengalami hal-hal pahit, yaitu kegagalan. Jadi bagi Anda yang sedang gagal, tetaplah termotivasi agar Anda tetap kuat dalam menghadapi cobaan itu. Nah, hal apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal? Ya tadi ya, kita harus tetap semangat. Apa yang harus kita lakukan? Pada waktu itu yang saya lakukan, ini pengalaman pribadi saya harus usaha. Usaha apa? Tergantung berapa modal yang kita punya. Kita harus hitung aset yang ada, hutang harus dibayar, terus jangka pendek keluarga kan butuh makan, butuh sekolah, rumah tadi sudah tidak ada, kita ngontrak, kontrakan per bulan berapa, itu harus kita hitung semua, teman-teman semua. Nah, waktu itu tidak banyak uang yang saya punya. Apa yang harus saya lakukan? Usaha apa? Yang paling penting buang gengsi. Mungkin dulu kita punya mobil, punya rumah bagus, saat ini kita sudah tidak punya apa-apa, buang gengsi itu. Masa bodoh tetangga mau ngomong apa tentang kita, yang penting ini demi keluarga kita agar kita bangkit kembali. Yang saya lakukan, saya berjualan racun tikus. Aneh ya, terdengar mungkin agak aneh. Tapi itu yang saya lakukan. Kenapa saya ngambil racun tikus? Pertama, itu modalnya kecil sekali. Kedua, harga jualnya sangat tinggi. Itu saya waktu itu bisa menjual 3 kali lipatnya dari modal. Waktu itu kalau tidak salah ya, saya belinya di Shopee, teman-teman. Banyak kok di Shopee, Lazada, Tokopedia itu jual semua. Kata kunci, racun tikus. Nanti keluar, tinggal teman-teman beli, jual. Beli di online, jual di offline. Saya jual kemana? Saya jual di pasar. Saya beli waktu itu 950 perak. Saya jual 3.000. Kalau mau cepet, jangan begitu. Caranya jual 3 10.000. Untung lebih besar, akumulasi atau volume akan sangat cepat. Jadi kalau sehari kita dapat 10 transaksi, kita sudah bisa mendapatkan untung 6.150. Anggaplah 6.000 biar kita gampang hitungnya. Satu kali transaksi kita dapat 6.000. 10 transaksi 60.000. Tinggal dikali semangat teman-teman mau sebatas mana. Jualah ke pasar, tempat keramaian. Jualah. Dan dalam marketing saya ketika saya berjualan, satu saya sebutin produk, kedua saya sebutin harga jualnya. Misal gini, racun tikus ampuh 3 10.000, racun tikus ampuh 3 10.000, racun tikus ampuh 3 10.000. Buang gengsi, lakukan itu, lakukan saja. Ingat, ketika Anda merasa gengsi, ini bukan soal gengsi, ini soal kehidupan anak istri kita. Seperti itu, teman-teman. Kalau sehari kita bisa laku 30 transaksi saja, 30 dikali 6.000, 180.000. Nah, ini jangka pendek, teman-teman ya, bukan jangka panjang. Jangka pendek. Ketika teman-teman sudah ngumpul lagi uang, misalnya tadi modal kita punya duit 100.000, 100.000 udah banyak loh dapatnya, sudah banyak dapat, udah kurang lebih 100 piece.
racun tikus. 100 piece itu bisa jadi duitnya 250.000 di 100 piece itu. Karena 100 piece dikali untungnya kan 2050, 205.000. Lumayan. 100 piece. Laku, belanjain lagi. Laku, belanjain lagi. Nah, tapi ingat ini jangka pendek. Target market pun harus jelas. Jualnya di pasar yang memang pemukimannya kelasnya yang menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas agak sulit kita mencari tikus. Tapi kalau kelas ke bawah yang masalah atau problem terbesar di sekitaran pasar itu pasti tikus. Tikus banyak sekali. Hama yang paling banyak itu tikus. Jualan racun tikus. Terus saya pernah jualan juga namanya racun cicak. Nah, racun cicaknya lebih top lagi teman-teman. Untungnya besar sekali. Modal saya waktu itu 3.000, sama saya belinya di Shopee. Teman-teman silakan langsung aja klik. Saya jual berapa? 15.000. Luar biasa bukan? Kenapa saya jual 15.000? Karena kan kalau racun cicak agak jarang orang membeli. Kalau racun tikus itu cepat sekali. Kita menjual racun tikus itu cepat sekali teman-teman. Coba deh, Anda coba. Ya, jadi jangan ada alasan ketika kita di bawah, kita tidak usaha, kita malah mengeluh, bukan satu alasan. Ingat, anak istri kita butuh makan, butuh sekolah, dan kita ingin bangkit kembali. Bagaimana kita bisa bangkit seperti dulu lagi. Oke? Nah, setelah nanti teman-teman udah terkumpul modal, cukuplah sesuai dengan targetnya teman-teman. Mau ngumpul 1 juta ya tinggal dikali. Kalau sehari dapat 200.000, berarti 5 hari dapat 1 juta. Oke? Ingat, sebenarnya teman-teman semua, peluang itu banyak sekali. Tinggal mindset kita. Mau melakukan atau tidak, mau bergerak atau tidak, dan mindset kita harus kaya dari usaha. Dan usaha itu wajib. Saya Sonadi, see you.